merasakan jiwamu mulai lemah, berserulah kepada Tuhan, Dia akan beri kekuatan. Bila kau merasakan hidupmu semakin susah, berserulah kepada Tuhan, Dia beri pertolongan. Dalam susah dan pencobaan, dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang belakan dan beri kemenangan. Jiwamu mulai lemah, berserulah kepada Tuhan, Dia akan beri kekuatan. Bila kau merasakan hidupmu semakin susah, berserulah kepada Tuhan, Dia beri pertolongan. Dalam susah dan pencobaan, dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang belakan dan beri kemenangan. Dalam susah dan pencobaan, dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang belakan dan beri kemenangan. Yesuslah yang belakan dan beri kemenangan. Yesuslah yang belakan dan beri kemenangan. Bila kau merasakan jiwamu mulai lemah, berserulah kepada Tuhan, Dia akan beri kekuatan. Bila kau merasakan hidupmu semakin susah, berserulah kepada Tuhan, Dia beri pertolongan. Dalam susah dan pencobaan, dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang
akan beri kekuatan. Bila kau merasakan hidupmu semakin susah, berserulah kepada Tuhan. Dia beri pertolongan dalam susah dan pencobaan. Dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang melakukan dan beri kemenangan dalam susah dan pencobaan. Dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang melakukan dan beri kemenangan. Yesuslah yang melakukan dan beri kemenangan. Yesuslah yang melakukan dan beri kemenangan. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dan terima firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, yang boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikan pada kami semua juga Tuhan urapan khusus, roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar kami boleh menangkap dan mengerti maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti yang Kau maksudkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Saya lagi kami siap sambut firman-Mu hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, sekali lagi shalom dan kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Tema dalam firman Tuhan pada hari ini, temanya saya ambilkan, yaitu anjuran untuk bijaklah dalam mengambil keputusan. Karena kita tahu dalam hidup ini manusia termasuk orang percaya juga dihadapkan pada sesuatu yang disebut dengan mengambil keputusan. Bahkan suatu penelitian atau studi menyatakan bahwa dalam sehari orang itu harus mengambil keputusan banyak sekali untuk dihadapkan pada pengambilan keputusan. Memang ada pengambilan keputusan yang tidak begitu signifikan dampaknya buat hidup kita. Misalnya dalam milih pakaian yang mau dipakai, dalam milih makanan masakan yang mau dibeli, dalam milih buku atau bacaan yang mau dibaca, atau milih lagu yang mau didengar. Tapi ada juga yang berdampak signifikan, yaitu milih pasangan hidup, memilih lapangan pekerjaan, memilih aliran kepercayaan dan lain-lain. Karena itu saya lagi untuk yang demikian ini perlulah kita bijak dalam mengambil keputusan. Lalu bagaimana bijak dalam mengambil keputusan itu kita pelajari. Yang pertama, dalam mengambil keputusan dengan bijak ini, maka janganlah terburu-buru, ya, tapi jangan juga terlambat. Mari kita baca di Amsal 19 ayat 2. Jangan terburu-buru ambil keputusan, tapi jangan juga berlambat-lambat, ya. Amsal 19 ayat 2. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Artinya tanpa pengetahuan yang mencukupi, memadai, maka cepat-cepat rajin juga tidak baik. Dan orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Makanya jangan terlalu tergesa-gesa, tapi ingat juga jangan terlambat. Berikutnya kita baca di Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara kasih,
Ingatlah hal ini, siapa orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Nah, jadi berarti jangan terlalu tergesa-gesa, tapi ingat jangan juga terlambat karenanya ya. Dunia mengatakan pepatahnya, pikir dulu pendapatan, sesaat kemudian tidak berguna. Jadi kalau tidak pakai mikir langsung ambil keputusan tergesa-gesa, akhirnya menyesal tapi tidak ada gunanya ya. Sekalipun kita orang percaya, janganlah jadi orang percaya yang nekat gitu ya. Pertimbangan baik-baik dari berbagai faktor yang Anda kuasai, yang Anda ketahui. Jadi bukan asal cepat belaka atau asal-asalan. Yang pertama. Yang kedua, dengan terutama adalah minta petunjuk dari Tuhan, karena kita mengandalkan Tuhan ya. Kita lihat di Mazmur 73 ayat 24. Mazmur 73 ayat 24. Yang paling utama adalah minta petunjuk Tuhan. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Tuhan yang mengangkat kita kalau kita mengikuti nasihatnya ya. Lalu kita lihat lagi Mazmur 142 ayat ke-10. Mazmur 142 ayat ke-10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkau adalah Allahku. Kiranya rohmu yang baik itu menurut aku di tanah yang rata. Jadi kita minta tuntunan Tuhan, dia minta petunjuk Tuhan, itu yang paling utama. Kita baca lagi Mazmur 25 ayat ke-4. Beritahulah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Kita minta petunjuk Tuhan karena kita mengandalkan Tuhan. Jadi itu penting sekali buat kita. Jadi mengapa kita harus minta petunjuk Tuhan? Karena Tuhan menunjukkan jalannya pada kita dan buktikan bahwa kita mengandalkan Tuhan. Karena Yeremia 17 mengatakan diberkatilah orang mengandalkan Tuhan. Sebaliknya terkutuklah orang kata Tuhan yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Ya, kita tidak tahu. Kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Karena kita tidak tahu bagaimana hari depan kita, bagaimana masa depan kita. Hanya Tuhan yang berkuasa atasnya ya. Kita baca Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikirkan jalannya, boleh saja, tapi Tuhanlah yang menentukan searah langkahnya. Jadi masa depan adalah Tuhan yang menentukan. Karena itu kita perlu minta petunjuknya Dia ya. Nah, itu harus kita pahami dengan baik. Perlu kita bertanya pada Tuhan. Ya, banyak berdoa kepadanya, mintalah bimbingan dan tuntunan Tuhan semata. Ya, yang kedua, yang ketiga, janganlah kita terpengaruh dengan pendapat orang banyak atau suara orang banyak saja, walaupun mereka mungkin bermaksud baik menolong kita, tapi jangan hanya terpengaruh pendapat orang banyak. Kita baca Lukas 23, karena pendapat orang banyak belum tentu sesuai dengan pendapat Tuhan. Walaupun orang di bidang politik mengatakan suara orang banyak adalah suara Tuhan, tapi itu bidang politik ya. Bagi kita bidang rohani beda. Kita baca kitab Lukas 23 ayat 15 sampai 24. Kita baca kitab Lukas pasal 23 ayat 15 sampai 24. Kita lihat bagaimana suara orang banyak itu ternyata nggak sama dengan suara Tuhan. Pendapat orang banyak ternyata nggak sama dengan pendapat Tuhan. Lukas 23 ayat 15 ya sampai 24. Kita lihat. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku menghajar dia lalu melepaskannya. Itu kata Pilatus. Sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Tapi mereka orang banyak itu berteriak bersama-sama, enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami. Barabas ini dipasang dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang terjadi dalam kota dan karena pembunuhan. Tapi ini yang mereka inginkan. Sekali lagi Pilatus bicara dengan suara keras pada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tapi mereka berteriak balasnya, katanya, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Kata Pilatus untuk dia kalinya pada mereka, kesalahan apa yang sebenarnya dilakukan orang ini? Tidak ada satu kesalahan pun yang kudapatkan padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku menghajar dia lalu melepaskannya. Tapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka orang banyak. Ayat 24, lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Nih kalau terpengaruh dengan pendapat orang banyak, tuntutan orang banyak, suara orang banyak saja ya. Dunia juga mengatakan yang banyak itu belum tentu benar ya. Walaupun ada juga yang mengatakan suara banyak itu ada dianggap suara Tuhan katanya, tapi untuk bidang tertentu saja nih, tidak untuk semua bidang. Tapi bagi kita orang percaya tetap saja yang dari Tuhan, petunjuknya Tuhan, tuntunannya Tuhan, firman Tuhan itu yang mutlak pasti benar.
Yang ketiga, jadi jangan terpengaruh oleh suara pendapat orang banyak semata. Yang keempat, jangan juga kita miskin informasi lainnya, miskin pengetahuan lainnya, hanya berbekal satu pengetahuan lalu kita ambil keputusan. Di sinilah perlunya peran membantu dari ilmu pengetahuan yang kita miliki, yang menopang pengambilan keputusan kita ambil, sehingga keputusan kita bersifat komprehensif, strategik, dan anti-integrated, dan Tuhanlah yang memberikan hikmat kepada kita. Mari kita baca Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya lah datang pengetahuan dan kepandaian. Yang kedua kita baca di pasal 3 ayat 13. Berbahagialah orang berhikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Itu maksudnya dari Tuhan ya. Terakhir kita baca lagi Amsal 5 ayat 1. Amsal 5 ayat yang pertama. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan. Ini ya, ini yang Tuhan inginkan kepada kita. Jadi ini perlu kita ambil jika kita bisa bijak dalam mengambil keputusan. Kesimpulannya apa? Jangan tergesa-gesa, tapi juga jangan sampai terlambat. Yang kedua, utamakan untuk minta petunjuk Tuhan. Yang ketiga, jangan terpengaruh oleh suara orang banyak, pendapat orang banyak saja. Yang keempat, jangan miskin informasi lain, pengetahuan lain, biar itu menopang apa yang Tuhan kata kepada kita, jika betul-betul kita melakukan sesuai dengan mau Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tanganmu, kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan utama urapan yang penuh Roh Kudus yang menuntun kita, menolong kita mengambil keputusan dengan sebijak-bijaknya. Dan itulah nyertai kita kiranya mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin, puji Tuhan. Tuhan berkati, sampai jumpa. Bila yang menutup langit hingga tidak ada hujan, dan bila yang menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila Ia melepaskan sampar di antara umatnya, dan umatnya yang atasnya namanya disebut, merendahkan diri berdoa serta mencari wajahnya, dan berbalik dari jalan yang jahat, Ia akan mendengar dari surga dan ampuni dosa mereka, dan pulihkan negeri mereka. Tuhan telah berfirman, bila Ia menutup langit hingga tidak ada hujan, dan bila Ia menyuruh
habis hasil bumi. Dan bila ia melepaskan sampar di antara umatnya, dan umatnya yang atasnya namanya disebut, merendahkan diri berdoa serta mencari wajahnya, dan berbalik dari jalan yang jahat. Ia akan mendengar dari surga dan ampuni dosa